Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Lalu apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, sebelumnya satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mencek kehadiran satu persatu ya. Ya, Bu. Alveratia, hadir Bu. Helena Lengo, Ada Ibu. Radit Ngajo, Hadir, Bu. Redentus Mula, Hadir, Bu. Grace Nowo, Hadir, Bu. Saveriana Nona, Hadir, Bu. Juliana Angrini Lobi, Yohanes Erson Baso, Stefani Erlameti, Ricardo Wongga, Hadir, Bu. Magdalena Indapene, Hadir, Bu. Evodius Vera, Hadir, Bu. Menglebaku, Hadir, Bu. Bernardo Sabu. Hadir, Bu. Berarti hari hadir semua ya. Ya, Bu. Ya. Baik, sekarang kita mulai dengan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah KD 3.2 yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek wisata, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan itu adalah KD yang kita pelajari hari ini. Terus yang berikut adalah kita belajar tentang teks deskripsi. Di sini yang pertama pengertian, yang berikut struktur teks deskripsi dan kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dan yang kedua adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kalian mengamati objek? Ya, Bu. Ya, kalau pernah kalian mengamati objek, ada yang tahu apa itu objek wisata? Yang tahu angkat tangan ya? Ya. Reden terus mulai silakan. Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumber daya baik alam maupun buatan manusia. Ya, jadi ini adalah pengertian dari objek wisata. Jadi objek wisata ini contohnya seperti pegunungan, museum, tempat-tempat bersejarah atau candi-candi. Ya, baik tepuk tangan buat Mula. Yang berikut, pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi? Ya, jadi ini kita sudah belajar ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Sekarang materi lanjutan. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, silakan Ellen. Teks
Teks deskripsi adalah teks yang berisi pemaparan penggambaran secara jelas mengenai suatu hal. Ya, baik. Itu adalah teks deskripsi adalah berisi pemaparan atau penggambaran secara jelas tentang suatu hal. Dan itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Baik, tepuk tangan buat Ellen. Pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengamati teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan struktur teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil menelaah struktur teks deskripsi dengan menggunakan intonasi dan artikulasi dengan tepat. Ya, dari itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang teks deskripsi. Ya. Silakan Anggi. Bagaimana cara menemukan struktur teks deskripsi? Oh iya, dari cara menemukan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi di sini yaitu ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Dari identifikasi atau gambaran umum itu di mana objek yang dideskripsikan yaitu lokasi, sejarah, nama dan pernyataan umum tentang objek. Itu bagian dari identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini bertujuan untuk bagaimana cara penulis bisa melihat, mendengar dan merasakan. Contohnya kalau melihat seperti melihat bagian-bagiannya, komposisi dan warna. Kalau mendengar di sini yaitu seperti suara-suara apa yang kita dengar. Dan yang ketiga itu adalah merasakan. Berarti penulis merasakan apa yang dideskripsikan. Jadi itu adalah ketiga struktur teks deskripsi. Yang berikut adalah kebahasaan mendaftar kalimat bermajas. Jadi pada teks deskripsi ini kalimat bermajas itu ada 2 majas yang digunakan pada teks deskripsi. Yang pertama adalah majas personifikasi dan yang kedua adalah majas asosiasi. Jadi majas personifikasi itu adalah majas yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa seolah-olah seperti manusia. Jadi itu adalah majas personifikasi. Terus yang kedua adalah majas asosiasi. Jadi majas asosiasi ini majas yang membandingkan 2 hal yang berbeda. Seperti kata, seperti, bagaikan, bagai, itu adalah contoh dari majas asosiasi. Ya. Terus yang berikut adalah yang keempat, kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Dari kalimat yang menggunakan serapan panca indera di sini ada indera penglihatan, ada indera mendengar dan ada indera perasaan. Ya. Jadi itu adalah kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Dan yang berikut, yang terakhir itu adalah menggunakan kata ganti. Jadi menggunakan kata ganti ini contohnya seperti kucingku, ibuku, memasuki wisata Anda akan disambut. Dan itu adalah contoh. Itu adalah contoh kata ganti orang. Ya. Jadi itu struktur kebahasaan ada 5 bagian. Ya. Terus yang berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi.
Jadi langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi di sini ada 7 langkah. Yang pertama adalah menentukan objek yang akan disesuai. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mencari data. Kita akan melihat sudah dibagikan. Baru bisa menentukan struktur yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Ya, jadi LKPD ini secara kelompok melihat LKPD-nya, baru ditulis di sini tentang teksnya. Itu judulnya tentang telaah struktur teks dalam tentang pantai ora surga yang bersembunyi di balik Maluku. Ya. Dan sekarang membaca dan mengamati baik-baik gambar. Sekarang Anda dalam kelompok, ya, dalam kelompok 4 orang kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Baca dulu paham dan baru bisa kerjakan identifikasi dari bagian pembentukan paragraf definisi. Jadi setelah membaca, pahami baik-baik langkah, setelah itu LKPD itu namanya kelompok anggota kerjakan yang diberikan kalian bagi jadi bacaannya yang mana kelas kelompok yang siapa saja kerjasama dalam jalan kerja hari. Identifikasi kami ya. Jadi bagian identifikasi di situ Ellen dan teman-teman yang lain perhatikan, bagian identifikasi itu menggambarkan tentang suatu objek. Di situ ada lokasi, ada tempat, ada sejarah atau pernyataan-pernyataan umum yang dideskripsikan. Jadi itu harus mengamati dulu gambar. Setelah itu membaca dan memahami baru bisa menentukan identifikasi atau gambaran umum. Bagaimana Ellen sudah mengerti? Ya, baik. Selesai kerja kelompoknya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai sekarang kita akan
mempresentasikan masing-masing kelompok. Sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Berdiri di depan. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, struktur identifikasi. Kutipan paragraf, Pantai Ora adalah suatu pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini berada di sebuah desa Selaman dan desa Sawai di tepi hutan Taman Nasional Manusera. Nomor 2, struktur deskripsi bagian. Kutipan paragraf, Pantai Ora memiliki panorama yang sangat indah. Baik, diskusi hasil kelompok kami telah selesai. Terima kasih. Ya, baik, Ellen masih berdiri ya. Nah, mungkin tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4 tentang struktur tes deskripsi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2, 3, dan 4 mungkin ada tanggapan atau berikan pendapat tentang tes deskripsi yang dibacakan oleh kelompok 1. Yang mau beri tanggapan angkat tangan. Ya, silakan. Suara besar. Ya, intonasi bacanya kurang bagus. Mungkin tanggapan dari kelompok lain, kelompok 4 ya, Chelsea. Bacanya terlalu cepat. Ya, jadi itu tanggapan dari. Baik, selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menelaah struktur tes deskripsi Pantai Ora, surga tersembunyi di Maluku. 1. Struktur identifikasi. Kutipan paragraf, Pantai Ora adalah suatu pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini berada di sebelah desa Saleman dan desa Sawai, di tepi hutan taman. Hasil diskusi. Sekian hasil presentasi diskusi kelompok kami. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, sudah mendengar hasil presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1, 3, dan 4 menanggapi atau memberi pendapat. Kelompok 2 ada yang memberi tanggapan atau pendapat, silakan. Yang mau beri tanggapan atau pendapat silakan angkat tangan. Kelompok 1. Iya. Silakan maju ke depan. Pagi. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menelaah struktur tes deskripsi Pantai Ora, surga tersembunyi di Maluku. Struktur identifikasi. Kutipan paragraf, dan Taman Nasional Manusela. Struktur deskripsi bagian. Pantai Ora memiliki kecantikan yang sangat memukau. Keindahan pantai semakin mempesona dengan kedaratan pohon kelapa hijau dengan laut. Sekian hasil diskusi kami. Ya, baik, kita tepuk tangan dulu dari kelompok
kelompok 3. Jadi sekarang dari kelompok lain, kelompok 1, 2, dan 4, mungkin ada tanggapan atau berikan pendapat. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang pagi. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menelaah struktur teks deskripsi Pantai Ora, surga tersembunyi di Maluku. Struktur identifikasi, kutipan paragraf. Pantai Ora adalah suatu pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Baik, terima kasih hasil presentasi kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita tepuk tangan dulu untuk sekarang dan ini sampai di sini yaitu tentang teks deskripsi. Sekarang Ibu buat kesimpulan. Jadi yang pertama harus memahami pengertian dari teks deskripsi, itu yang pertama. Yang kedua harus memahami struktur tentang teks deskripsi. Jadi struktur teks deskripsi sini yaitu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum, dan yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Yang berikut adalah harus memahami kebahasaan teks pada teks deskripsi. Ya, dari kebahasaan teks deskripsi tadi ada 5 bagian. Yang pertama, kalimat perincian untuk pengongkritan. Yang kedua, menggunakan sinonim. Yang ketiga, menggunakan kalimat bermajas. Yang keempat adalah menggunakan serapan panca indera, dan yang kelima adalah menggunakan kata ganti orang. Jadi itu adalah kesimpulan yang hari ini kita belajar tentang teks deskripsi. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang, menyenangkan. Ya, senang dengan pelajaran hari ini. Bagaimana dengan materi yang diajarkan? Apakah kalian mengerti atau paham? Paham dan sangat mengerti. Ya, jadi semuanya mengerti ya? Ya. Ya, ada yang mengerti, ada yang juga memahami. Ya. Jadi sekarang materi hari ini sampai di sini. Ya, untuk minggu depan kita belajar tentang teks fabel. Ya, tentang teks fabel. Sekarang kita berdiri untuk mengakhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan berdiri. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.